Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Desdiana, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 2 Semester 3. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat, kegunaan atau fungsi filsafat, objek filsafat, dan metode filsafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Filsafat mengambil peran penting karena dalam filsafat kita bisa menjumpai pandangan-pandangan tentang apa saja. Fungsi atau kegunaan filsafat. Fungsi atau kegunaan filsafat ada 4, yaitu yang pertama, sifat kritis. Seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, filsafat dapat membentuk pemikiran yang kritis pada seseorang. Hal tersebut tentunya sangat berguna untuk diterapkan dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat, sehingga ketika menghadapi masalah apapun, diharapkan manusia dapat berpikir dengan rasional supaya tidak terjebak oleh segala sifat fanatisme. Yang kedua, sebagai pemecahan masalah. Ilmu filsafat mengajak manusia supaya berpikir secara bijak dalam mengatasi berbagai persoalan. Dengan menggunakan cara berpikir filsafat, maka diharapkan manusia dapat mengidentifikasi masalah tersebut dan memudahkannya dalam mendapatkan jawaban, sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan tanpa kesulitan. Yang ketiga, membantu kemampuan analisis. Berpikir secara filsafat tentunya sangat dibutuhkan oleh para pelajar maupun peneliti, karena dengan demikian kemampuan dalam menganalisa akan semakin terasah, sehingga analisa dapat dilakukan dengan kritis dan komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan ilmiah dalam riset. Pada poin berikut, filsafat dilakukan pada konteks pengetahuan yang menomorsatukan kontrol. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa nilai pengetahuan ada karena memiliki fungsi. Lain halnya dengan fungsi filsafat yang ada karena nilai yang dimilikinya. Yang keempat, menambah pengalaman. Melalui ide-ide baru atau dasar hidup, filsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan manusia secara kreatif. Semakin banyak rasa ingin tahu manusia dan keinginan untuk mencarinya, maka pengalaman akan terus bertambah. Objek filsafat. Filsafat ilmu, sebagaimana halnya dengan bidang-bidang ilmu lainnya, juga memiliki 2 macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material filsafat ilmu. Objek material filsafat ilmu yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal-hal yang konkret ataupun yang abstrak. Menurut Dardiri, bahwa objek material adalah segala sesuatu yang ada, baik yang ada dalam pikiran, ada dalam kenyataan, maupun ada dalam kemungkinan. Segala sesuatu yang ada itu dibagi 2, yaitu ada yang bersifat umum, yakni ilmu yang menyelidiki tentang hal yang pada umumnya. Yang kedua, ada yang bersifat khusus yang terbagi 2, yaitu ada secara mutlak dan tidak mutlak yang terdiri dari manusia dan alam. Objek formal filsafat ilmu. Objek formal filsafat ilmu adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, yang artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatiannya terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Metode filsafat. Metode filsafat ada 10. Yang pertama, metode kritis. Metode kritis yaitu metode yang menganalisa istilah dan pendapat yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan. Yang kedua, intuitif. Intuitif yaitu metode yang menggunakan jalan pembauran antara kesadaran dan proses perubahan untuk mencapai pemahaman langsung mengenai kenyataan.
Yang ketiga, skolastik. Skolastik yaitu metode bersifat sintetis, deduktif yang bertitik tolak dari definisi-definisi yang jelas untuk dapat menarik kesimpulan-kesimpulan. Yang keempat, matematis. Matematis yaitu metode yang menganalisa mengenai hal-hal kompleks yang dicapai intuisi akan hakikat-hakikat sederhana, dan dari hakikat-hakikat itu dideduksikan secara matematis segala pengertian lainnya. Yang kelima, empiris. Empiris yaitu metode yang menggunakan pengalaman-pengalaman nyata untuk kemudian disusun bersama secara geometris. Yang keenam, transendental, yaitu metode yang bertitik tolak dari tepatnya pengertian tertentu dengan jalan analisis yang disertai syarat-syarat tertentu. Yang ketujuh, dialektis. Dialektis yaitu metode yang mengikuti dinamika pikiran atau alam sendiri. Menurut triade tesis dan antitesis, dicapai hakikat kenyataan. Yang kedelapan, fenomenologis, yaitu metode yang menggunakan jalan beberapa pemotongan sistematis refleksi atas fenonim dalam kesadaran mencapai penglihatan hakikat. Yang kesembilan, neopositivitis, yaitu metode yang memahami kenyataan menurut hakikatnya dengan jalan mempergunakan aturan-aturan pada ilmu pengetahuan positif. Yang 10, analitika bahasa. Metode ini menggunakan jalan analisis pemakaian bahasa sehari-hari yang ditentukan sah atau tidaknya ucapan-ucapan filosofi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahumma biqil aqomitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.